Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan video tutorial mengenai cara mencari model persamaan regresi terbaik berdasarkan nilai R-square atau koefisien determinasi. Pada kesempatan ini, saya telah menginput data ke dalam SPSS untuk memudahkan kita bagaimana cara memahaminya. Di sini ada regresi linear berganda. Jadi ada 3 variabel bebas, yaitu X1, X2, dan X3, dan 1 variabel terikat, yaitu variabel Y. Untuk variabel bebasnya apa saja? Yang pertama adalah variabel biaya iklan, kemudian yang kedua adalah tenaga marketing, dan yang ketiga adalah biaya operasional. Jadi di sini ada berbagai kombinasi ya. Kalau kita ingin melihat bagaimana pengaruh biaya iklan, tenaga marketing, dan biaya operasional terhadap penjualan mobil. Nah, di sini sesuai dengan judul yang saya angkat pada kesempatan ini, bahwa kita ingin mencari persamaan yang terbaik ya, atau model persamaan yang terbaik yang mana. Jadi tiga dari tiga variabel bebas ini kita bisa mengkombinasikan ya. Misalkan apakah kita membuat regresi linear sederhana misalkan dengan biaya iklan saja atau tenaga marketing atau biaya operasional, atau kita mengkombinasikan misalkan biaya iklan dengan tenaga marketing atau biaya iklan dengan biaya operasional atau tenaga marketing dan biaya operasional. Jadi kita bisa mendeteksi dari model yang coba kita spesifikasi persamaannya. Jadi ini berguna bagi teman-teman yang sedang melakukan spesifikasi model. Meskipun kita ketika melakukan atau membuat persamaan model atau spesifikasi model itu kita tentunya sudah ada pertimbangan. Yang pertama berdasarkan teori ya. Kita tentunya sudah menyiapkan tinjauan pustaka, kemudian kerangka pemikiran, kerangka teori, sehingga kita ketemu, oh ini yang mempengaruhi penjualan itu apa saja. Kemudian yang kedua kita juga bisa melihat dari hasil-hasil empiris. Hasil-hasil empiris itu adalah hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan variabel apa saja atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penjualan. Nah, tentunya sudah ada yang signifikan yang apa saja. Nah, ini bisa jadi pertimbangan untuk jadikan variabel. Sehingga dalam penelitian kita itu apakah kita akan melengkapi, menambahkan, atau bisa saja meng-cross-check. Apakah kalau di lokasi A itu seperti ini berpengaruh terhadap penjualan, kemudian di lokasi B bisa saja sama atau berbeda. Nah, di sini kalau variabelnya sangat banyak, misalkan kita sudah mendata ada misalkan 10 variabel, kita kita bisa melakukan kombinasi. Dan ini sebagai contoh, saya berikan ada 3 variabel bebas. Jadi kita bisa melihat model yang terbaik itu yang mana. Kita patokannya pada R-square. Nah, langsung saja untuk memudahkan kita akan mencoba run menggunakan analisis regresi linear. Namun sebelum itu saya informasikan kepada Sobat Kanadata dimanapun Anda berada, jika ingin terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan saat ini klik tombol merah di bawah atau klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, kita lihat data view di sini ada N-nya adalah 15. Kita akan analisis menggunakan analisis regresi linear. Dalam hal ini, karena kita akan melakukan memilih model yang terbaik berdasarkan nilai R-square, untuk saat ini kita coba kesampingkan dulu untuk uji asumsi ya. Uji asumsi nanti kalau kita sudah memiliki model terbaik, baru kita lakukan uji asumsi ya. Baik, di sini kita langsung klik Analyze, selanjutnya klik Regression, kemudian klik Linear. Kemudian kita masukkan penjualan mobil ke dalam kotak dependent dan biaya iklan, tenaga marketing, dan biaya operasional ke dalam kotak independen. Untuk pilihan yang lain, jika teman-teman membutuhkan informasi, silakan. Tapi kalau untuk memudahkan, kita abaikan dulu ya. Biarkan dalam posisi default. Nah, yang perlu kita lakukan adalah metodenya. Metodenya kita ganti dari enter dengan stepwise. Ya.
Setelah kita ganti stepwise, kita klik OK. Maka output hasil analisis akan muncul ya. Baik, nah ini hasil analisisnya. Kita langsung saja to the point. Nah, di sini ada model summary. Ketika kita menggunakan SPSS, ada model summary, kita bisa melihat ada R-square maupun adjusted R-square ya. Ini dua-duanya bisa kita gunakan. Namun pada kita gunakan R-square saja. Di sini ada 4 model yang disarankan atau yang telah disusun oleh SPSS. Tentunya model yang disusun ini kita lihat bahwa dari nilai ANOVA-nya, nilai F-nya itu besar-besar ya, artinya ini lebih besar dari F tabel. Atau kalau kita melihat dari p-value-nya, kita lihat signifikansinya adalah ini lebih kecil dari 1% ya, atau lebih kecil dari 5% ya. Kita menetapkan alfa 5%, misalkan ini sekecil ya 0,0000 sekian. Nah, itu p-value-nya lebih kecil dari 5%. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan jika regresi linear berganda modelnya ini baik semua ya, atau regresi sederhana juga ini adalah modelnya baik semua. Oke, kita lihat. Nah, di sini tadi kan kita berdasarkan R-square. Nah, di sini adalah rinciannya. Yang model pertama ini ada hanya satu variabel, yaitu biaya iklan. Ini adalah regresi linear sederhana. Kalau yang model kedua, ini ada dua variabel bebas ya, biaya iklan dan biaya operasional. Kemudian untuk yang ketiga ini tiga variabel bebas dan yang keempat dua variabel bebas. Ya, ini sama-sama nilai F-nya signifikan semua. Nah, kita lihat di sini ke R-square. Sebetulnya R-square itu apa? R-square itu adalah koefisien determinasi ya. Jadi, semakin tinggi nilai R-square akan semakin baik. Nilainya ini adalah antara 0 sampai dengan 1 ya. Ini 0, udah mendekati 1 ya, artinya sangat baik ya modelnya. Biasanya kalau untuk nilai R-square untuk penggunaan data runtut waktu atau time series ini akan memiliki R-square yang lebih besar dibandingkan dengan data kelat lintang atau cross section ya. Kalau kita menggali data dengan wawancara ke responden itu cross section namanya ya. Kalau kita mengumpulkan data dari misalkan dari data BPS, data dari FAO, data dari Bank Dunia atau Bank Indonesia itu data time series ya, data tahunan, bisa tribulanan, semesteran dan seterusnya. Kita lihat bahwa R square-nya itu kalau semakin besar akan semakin baik modelnya. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini dari model 1 sampai dengan keempat, kita lihat yang paling tinggi adalah model yang ketiga, yaitu 0,976. Nah, ini sangat tinggi sekali ya. Ini karena datanya hanya contoh ya. Tentunya nanti kalau data real mungkin akan menggambarkan real kondisi dari data yang dikumpulkan. Kita lihat 0,976. Paling tinggi berarti artinya 0,976 ini artinya ini 97,6% variasi atau ragam dari variabel bebas mampu menjelaskan ragam dari variabel terikat. Ya, sisanya ya ini kan 97,6% ya, sisanya 2,4% itu dijelaskan oleh ragam dari variabel lain di luar model. Nah, kita lihat bahwa di sini variabel yang ketiga adalah biaya iklan, biaya operasional, dan tenaga marketing. Kita lihat bahwa di ketiga ini ada dua variabel yang signifikan secara parsial dengan p-value lebih kecil dari 5%, yaitu biaya operasional dan tenaga marketing. Dan ada satu variabel yang biaya iklan, yaitu p-value-nya lebih besar dari 5%, artinya tidak berpengaruh nyata. Jadi kalau kita melihat dari yang paling besar R-square-nya, berarti ini adalah yang 3. Sebetulnya 3 dan 4 ini adalah mirip-mirip ya. Jadi kalau kita yang ketiga itu artinya kita menggunakan semua variabel bebas yang kita miliki ya. Kalau kita memilih model keempat, ini lebih kecil sedikit sebenarnya. Ini kita lihat signifikan semua, namun dia menghilangkan satu variabel yang kita punya ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari R square. Baik, demikian video kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah
pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.